mindful breathing. Itu kenapa berdua main napas-napasan? Apa manfaat dari mindful breathing? Oke, kalau yang tadi kita lakukan itu ketukan inhale sama exhale-nya kan sama. Jadi sebetulnya untuk membalance, menyeimbangkan nervous system kita. Jadi kita punya saraf simpatik, punya parasimpatik. Inhale itu activate our sympathetic, exhale itu our parasympathetic. Jadi ketika mereka berdua diketuk yang sama, seimbang gitu. Tuh, gitu Mas ya. Beda ya, kita perjumpaan diawali dengan mindful breathing. Kita ketemu lagi di Mom's Talk bersama saya Novita Angel, Editor in Chief Mother and Beyond. Dan kali ini saya ngobrol-ngobrol sama, kalau saya mengenal suaminya udah lama banget ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan Moms Aleima Sharuna. Wah, ini obrolannya akan banyak banget yang kita bisa belajar dan juga kita kenali, dan kita sebenarnya sih banyak hal yang akan kita kenal dan akan jadi tahu banyak nih dari Aleima. Tapi apa kabar si Aleima? Senang akhirnya bisa ketemu sama Aleima. Iya. Apa kabar Aleima? Alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah ya. Nah, Aleima ini berprofesi sebagai holistic healing practitioner. Ya kan? Apa sih sebenarnya profesi ini nih, holistic healing practitioner? Biar momsnya dikenalin dulu nih sama profesinya Aleima. Oke. Jadi holistik itu kan dari kata sebetulnya whole, menyeluruh. Menyeluruh itu maksudnya adalah ketika kita bicara tentang kesehatan, kesehatan itu tidak hanya dari tubuh aja. Ada 4 aspek sebetulnya. Yang pertama spirit atau jiwa kita. Lalu dari spirit itu ke batin kita. Spirit, batin, oke. Jiwa itu bisa mempengaruhi kondisi batin kita, dan kondisi batin kita mempengaruhi energi di dalam tubuh kita, yang tentunya mempengaruhi kondisi tubuh kita. Oke. Dan juga sebaliknya, yang terjadi di tubuh bisa mempengaruhi energi di tubuh kita, akhirnya mempengaruhi batin dan mempengaruhi kondisi jiwa kita. So it's all connected. It's all connected. Nggak bisa satu-satuan tuh ya? Tapi spesialisasi seseorang bisa di salah satunya. Oh gitu. Kayak misalnya kalau energi, akupuntur kan kental sekali dengan mengenal chi, jalur energi, meridian dan sebagainya. Kalau dari sisiku lebih ke batin, jadi lebih ke penyembuhan trauma. Ini yang justru juga kalah penting, yang kadang-kadang suka orang ngerasanya bahwa trauma ntar juga lama-lama hilang, ya kan? Ibarat kata tuh kayak air kita taruh, ini trauma tuh sebenarnya bukan air kita taruh di panas-panas nanti akan menguap ya. Ternyata nggak begitu konsepnya ya. Itu harus disembuhin juga ya. Iya, sebenarnya di panas yang nguap itu kan dia tetap bentuknya sebuah energi. Iya sih. Cuman dia nggak kelihatan gitu. Iya. Mungkin malah karena tadi Mbak Enji baru sampaikan itu, mungkin trauma karena nggak kelihatan gitu, jadi merasa bahwa itu sebetulnya nggak ada. Padahal ada. Padahal dia sebetulnya ada selama ini. Oke. Dan ngomongin soal holistic healing practitioner, mindful breathing adalah salah satunya. Mindful breathing salah satu cara untuk menyeimbangkan tadi 4 aspek tadi. Gitu. Aleima ini juga memiliki sertifikasi Tapas Acupressure Technique atau TAT. Nah, TAT itu apa sih dan manfaatnya apa? Kita kenalan juga tuh kan ya, Moms. Kita banyak kenalan sama istilah-istilah baru nih di sini nih. Apa nih, Aleima? TAT itu salah satu metode untuk menyembuhkan trauma, luka batin, stres, beban emosi, fobia. Dia itu menggabungkan beberapa titik acupressure di tubuh kita, terutama di daerah kepala, dan saat kita menyentuh kita memperhatikan beberapa serangkaian kalimat. Nah, tapi kalimat itu bukan kalimat afirmasi, tapi lebih kepada saat mendengar kalimat itu apa yang muncul dari alam bawah sadar kita. Jadi itu bisa juga membuat kita semakin mengenal diri kita dan ada apa ya di dalam diri saya gitu. Sekaligus sambil memproses apapun yang membuat kita nggak nyaman itu. Gitu. Ya memang pastinya memang dengan cara pertama-tama mengenali diri kita dulu ya. Kadang-kadang enggak loh Mbak malah. Oh gitu? Iya, karena kadang-kadang orang datang
misalnya ke sesi terapi, itu datang dengan saya punya masalah sama A. Sama si A gitu. Saya punya masalah sama si B. Jadi justru salah satu tujuan kita di proses terapi itu untuk kita membuka apa sih yang membuat kita terpicu sama si A atau si B. Ada apa di dalam diri kita. Nah, baru di situ proses pengenalan diri. Gitu. Memang ada, tapi belum semuanya gitu ya, tapi memang ada yang datang sudah dengan kayaknya ada yang salah deh sama saya gitu ya. Kayaknya saya begini deh. Tapi ada juga yang datang, iya, saya punya masalah banget nih sama mertua saya, gila nggak tahan gitu, ya kan, gitu. Atau saya punya masalah banget sama orang tua saya atau sibling saya dan sebagainya. Gitu. Padahal dari dalam diri sendiri juga yang di harus dalam diri dicek juga ya. Iya. Oke, Aleima ini ya Moms ya juga punya lembaga asuh diri. Ini menarik nih. Alasan Aleima menginisiasi lembaga asuh diri ini apa sih, dan apa sih yang bisa kita lakukan nih, terutama moms nih untuk bisa ikut serta di kelas lembaga asuh diri ini yang mungkin bisa di-share ke para moms? Ah ya boleh. Jadi asuh diri banyak itu banget ya banyak aktivitasnya. Luar biasa loh ya. Keren deh. Jadi kita nanti banyak itu ya, kayak ada dictionary. Iya benar. Oke, jadi asuh diri itu dia sebetulnya manifestasi dari pilar pertamanya School of Parenting. Nah, jadi aku jelasin School of Parentingnya dulu ya. Jadi School of Parenting itu punyanya salah satu yang ikut mendirikan asuh diri juga, namanya Lucy dan Gede. Jadi backgroundnya mereka itu adalah mereka merasa kok jadi orang tua banyak hal yang kita nggak tahu. Iya banget, ya kan kata Moms, iya bener banget gitu kan ya. Nah, ada nggak anak-anak tuh setiap hari kita kirim sekolah? Kenapa anak-anak kita sebagai orang tua juga nggak sekolah ya jadi orang tua? Akhirnya dia membuatlah digital platform itu School of Parenting. Dari perjalanannya akhirnya mereka menemukan sebetulnya menjadi orang tua itu ada 3 pilar. Yang pertama harus menang dulu atas diri sendiri. Jadi kita beresin diri kita dulu. Benar. Yang kedua menang sama pasangan. Oke. Jadi bagaimana kita dan pasangan itu memiliki visi yang sama, sinkron. Jadi secara energi juga kita menyatu. Bukan menang dalam artian aku lebih unggul dari pasangan ya. Menang bersama pasangan. Yes. Itu typonya salah di aku. Bener. Menang bersama pasangan. Baru yang ketiga menang bersama anak dan keluarga. Jadi anak itu malah terakhir. Setelah kita ngurusin diri sama pasangan, baru bis itu anak. Iya. Yang pertama itu akhirnya di spin off jadi asuh diri. Yang menang bersama untuk diri sendiri dulu ya. Dengan diri sendiri dulu. Nah, itu di spin off jadi asuh diri, bagaimana kita mengasuh diri kita saat ini. Oke, paham. Ya, untuk masa depan gitu. Iya, itu justru modal utamanya ya. Untuk bisa kedua dan yang ketiga. Iya, betul. Untuk pilar 2 dan 3 kan harus di pilar pertama harus dilewati dengan sukses dulu kan. Betul, harus firm dulu. Oke, dari diri sendiri, lalu bersama pasangan, baru sama anak. Iya. Gak boleh lompat dan gak boleh urutannya kita acak-acak kan ya. Idealnya, meskipun dalam hidup sebenarnya kita menemukannya masalahnya sama pasangan dulu. Lalu setelah kita ketemu masalah sama pasangan, kita kembali ke diri kita dulu. Oh ya, berarti ada sesuatu nih dalam diri kita yang perlu diberesin. Ada juga yang masalah utamanya awalnya sama anak dulu. Baru habis itu ada yang perlu diberesin nih mas saya. Baik, tapi rangkaian itu harus selesai tuh ya istilahnya ya. Boleh terbalik gitu kan, yang penting harus selesai semuanya. Paham. Ini menarik ya, kita jadi banyak tahu tentang ini kan sebenarnya ujungnya adalah soal kesehatan mental, dimana kita sekarang tahu banget bahwa setiap orang itu perlu memiliki kesehatan mental. Ya tadi untuk kita sebagai diri sendiri, untuk kita juga sebagai pasangan, dan juga untuk kita sebagai orang tua, apalagi sebenarnya kita sebagai orang tua. Apa sih yang membuat Aleima tuh tertarik untuk mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan mental ini? Apakah emang tertarik dari dulu atau ada turning point dalam hidup Aleima yang membuat aduh aku kayaknya pengen fokus di sini deh, karena sebenarnya awalnya bidang studinya tuh nggak ini gitu kan ya. Nah ini menarik nih, kenapa nih Aleima? Iya. Sebetulnya gini, kalau kita ngomongin kesehatan mental, kaitannya dengan alam bawah sadar tuh sangat erat gitu. Tanpa membawa kata kesehatan mental, sebetulnya interest di alam bawah sadar itu udah ada sejak
sejak zaman kuliah ya, karena walaupun ambil jurusan advertising, tapi kan ada istilah apa namanya consumer behavior, consumer psychology, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi walaupun ngambilnya art dan brand, ada juga pelajaran sebetulnya tentang psikologi di situ. Jadi di situ udah mulai tertarik sebetulnya alam bawah sadar itu apa sih? Kok gara-gara kita bisa kuliah ini nih justru. Betul. Kok bisa kalau kita FGD, IDI gitu, kalau pas sudah kerja ya, consumernya ngomong apa, nanti yang terjadinya nggak kayak gitu. Berarti kan apa yang diomongin di kesadaran dia nggak sejalan dengan alam bawah sadar dia yang membuat dia akhirnya berbuat sesuatu. Jadi itu udah mulai tertarik di situ. Tapi sempet, kalau untuk diriku sendiri ada turning point-nya, di mana aku akhirnya mulai belajar self healing di tahun 2010. Jadi di 2010 tuh banyak aspek-aspek dalam hidup aku tuh yang menurut aku mandek. Mandek tuh ya dari sisi nggak sesuai dengan harapan nggak sesuai dengan harapan. Terus biasalah dari tinggal sendiri terus balik ke rumah orang tua. Terus tadinya mengira bakal apa namanya asmara panjang, tiba-tiba nggak jadi. Terus kok kayaknya kerjaan gini aja. Akhirnya belajarlah namanya self healing. Dari situ tuh baru mulai, oh ternyata kayak misalnya saya tuh sedih karena A, itu sebetulnya bukan karena A-nya gitu, tapi karena ada sesuatu di baliknya gitu. Misalnya kayak ada diboncengin gitu ya. Betul, jadi misalnya aku putus nih, kok sedih ya putusnya gitu. Kenapa? Oh soalnya setelah belajar self healing, biasanya kan orang kalau curhat sama temen, udah deh namanya juga putus ntar juga lupa, cari pacar baru aja biasanya gitu kan. Atau enggak, udah deh kita party malam ini deh kita lupain biar gitu kan. Biar lupa pelarian gitu ya. Iya. Nah setelah belajar self healing itu muncul sebuah ingatan bahwa oh saya tuh sedih karena waktu kecil saya inget pernah dada-dada ditinggal gitu. Jadi dari situ saya baru sadar, oh ternyata sedihnya aku tuh bukan karena orangnya, tapi karena kejadian itu mengingatkan aku akan proses berpisah itu. Menarik gitu. Dengan waktu itu ya sebetulnya ya ibuku kan malam balik lagi ya. Dia kan pasti kayak hai kita makan malam, tapi sebagai anak kecil kalau nggak salah seingatku 4 atau 5 tahun itu kok buat dia kayaknya sedih banget, padahal cuman kantornya tuh juga cuman di depan rumah gitu loh Mbak. Nah dari situ aku menyadari oh kayaknya nggak bisa kalau langsung dari satu asmara ke asmara lain, kita harus beresin diri kita dulu nih. Nah baru di situ interestnya muncul. Gue tuh ada apa ya? Kenapa sensitif ya? Kenapa kalau orang dengerin gue ngomong kayaknya tuh dramatis ya? Ada apa ya? Jadi mulai mencari tahu tentang diri tuh mulai di situ, dan ternyata nyambung sama unconscious yang dari awal kerja tuh. Tadi itu. Iya betul. Oke, ini menarik ya. Jadi ternyata bisa jadi kayak kita nggak ngerasa bahwa ini adalah suatu hal kecil. Kayak tadi kan perpisahan yang mamanya pergi kerja, padahal kerja juga cuma di depan. Ternyata tapi itu kayaknya deep banget di situ. Itu kayak bisa jadi hal kecil yang kita mungkin anggap alah udah biasa, atau mungkin kita sering banget alah begitu aja, ya kan? Betul. Tapi ternyata kita kepada setiap orang itu kan kita nggak tahu efeknya ya. Betul, dan tiap kalau Mbak cari tahu tentang Dokter Gabor Mate ya, itu menarik banget Mbak. Dengerin di YouTube atau di Instagram. Jadi Dokter Gabor Mate tuh bilang bahwa siblings itu nggak pernah punya orang tua yang sama, walaupun mereka satu darah. Karena misalnya anak sulung lahir, orang tuanya di umur yang berbeda dengan anak yang kedua dan ketiga. Paham. Jadi experience-nya juga berbeda, mindset dan kedewasaan orang tuanya juga berbeda, mungkin kondisi ekonominya juga berbeda, betul. Bahkan kondisi sang orang tua dengan keluarganya sendiri juga beda. Benar. Sehingga hal-hal yang menurut aku di umur 5 tahun tuh sedih, menurut kakak aku biasa aja, kayak terjauh. It's something yang kayak nggak ada. Is it traumatic tuh? Enggak gitu. Jadi memang kita akhirnya menjadi individu tuh sangat berbeda walaupun kita punya darah yang sama gitu. Makanya kadang-kadang di siblings atau kakak beradik suka ada yang ngerasa iya kamu anak favoritnya orang tua. Tapi padahal mungkin kondisinya sama. Tapi kan ya kan meskipun sama, orang tua ngerasanya sama-sama aja. Tapi kan kayak tadi tuh kondisi orang tua yang berbeda dari segi umurnya, mungkin di saat punya anak pertama, anak kedua atau ketiga, atau dari sisi ekonomi, itu yang mempengaruhi juga ya ternyata ya.
mempengaruhi dan persepsi kita saat menerima itu. Jadi nggak hanya kejadiannya, orang kira kan trauma tuh kejadian yang menimpa kita. Padahal trauma itu adalah apa yang terjadi di dalam diri kita waktu menghadapi hal tersebut. Jadi dua saudara bisa kejadian yang sama, yang satu merasa dia traumatik karena hal itu, yang satu lagi enggak, karena yang satu lagi di dalam dirinya dia bisa memproses kejadian itu, sedangkan yang satunya lagi nggak bisa memproses itu, sehingga itu leaves a mark gitu. Iya, menarik sekali ini. Oke, di tahun 2021 Alema mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Reparenting Journey. Mungkin bisa diceritakan ke moms nih apa, karena ini menarik sekali loh kalau kita tahu tentang si reparenting journey ini, berkaitan juga mungkin kalau orang tua suka ngomong orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Nah, ini dia nih. Gimana Alema? Jadi reparenting itu jujur aku juga sangat mendalami itu setelah akunya sendiri yang di terapi. Gitu. Karena jadi aku mengambil studi tambahan psikoterapi dan supaya boleh lulus itu kita juga harus diterapi. Oh jadi emang itu salah satu syarat ya. Yang meskipun sekarang udah lulus tetap ku jalani karena ternyata itu sangat berguna sekali untuk bisa mengolah lah isi kita tuh mapping di dalam tuh kayak apa. Nah reparenting ini akhirnya aku temukan di tengah proses terapi bahwa orang kira kan ini tentang cara parenting ya, padahal ini bagaimana kita mengasuh diri kita sendiri yang waktu itu masih kecil. Jadi walaupun kita tumbuh dewasa, ada bagian diri kita yang masih kecil itu sebetulnya masih ada di dalam diri kita. Betul. Jadi si archetype child ini, kita bilangnya archetype atau archetype child ini, kita asuh kembali, kita berikan kebutuhannya dia yang saat itu mungkin gak bisa terpenuhi. Dan tujuannya sebetulnya bukan untuk nyalahin siapapun, karena kan circumstances happens gitu ya. Tapi kita akhirnya memberikan validasi dan acknowledgement ke bagian diri kita itu bahwa oh ya I know you need that. Dan saya akan berikan itu ke kamu sekarang. Jadi kita kayak ngasuh diri kita sendiri gitu. Dalam kasus cerita yang tadi yang 5 tahun, berarti kan apa sih yang dibutuhkan waktu itu? 5 tahunnya aku tuh butuh ditemenin, butuh main, butuh diajak ngobrol atau bercanda. Ya udah, itu salah satu reparenting yang kulakukan untuk bagian diriku yang 5 tahun itu. Dan kita bisa melakukan itu sendiri tuh. Kita balik tuh istilahnya ke masa itu. Antara ya dan tidak. Jadi awalnya memang aku dipandu sama terapisku. Setelah tahu caranya, I can do it on my own di rumah. Jadi bagaimana akhirnya kita namakan itu active imagination. Jadi imajinasi aktif, aku datengin 5 tahun, bagian diriku yang 5 tahun, ajak dia ngobrol, kamu lagi butuh apa, aku butuh ditemenin, ya udah bayangin aja kayak kita nemenin dia gitu. Orang ngelihatnya mungkin kita kayak lagi meditasi, padahal di dalam diri kita lagi melakukan imajinasi aktif bahwa kita lagi nemenin dia. Nah, kalau kita tanya dan rasanya bahwa dia sebetulnya udah ngerasa aman, udah cukup, kan dia di dalam diri kita. Kita pun akan merasakan aman dan cukup itu. Gitu. Ini penting ya, kayak berarti untuk para orang tua atau calon orang tua untuk reparenting dirinya sendiri ya, sebelum memulai menjadi seorang parent. Betul sekali, karena seringkali kita masuk ke rumah tangga. Dan itu aku ya, itu terjadi sama aku dulu. Jadi kita masuk rumah tangga, nggak tahu ada apa di dalam diri kita, berharap yang kurang-kurang di dalam diri kita tuh pasangan kita yang ngasih. Betul, ya kan. Kita berbicara dari pengalaman pribadi kayak gitu ya. Dan rata-rata pasti begitu dong. Iya, ya kan manusia rata-rata pasti begitu dong. Kalau kata Bu Rani kan yang Bu Rani Anggraini, dia bilang orang tuh masuk ke marriage sering nggak sadar kalau dia tuh punya hidden agenda. Kalau dalam bahasa yang ku mengerti adalah mereka punya certain needs yang mereka nggak sadar bahkan mereka punya needs itu. Jadi kamu gini dong, kamu perhatiin aku dong. Padahal mungkin bagian diri dia yang butuh diperhatiin waktu dulu gitu. Nah itu satu. Yang kedua, seringkali mimpi kita, harapan kita, bahkan luka-luka kita itu akhirnya kita kompensasikan ke anak. Contoh dulu aku nggak bisa ke sekolah unggulan yang A gitu ya. Oh iya dong, benar. Anaknya harus push gitu ya. Gitu. Oh itu part of
ini Part juga. of. Oke, benar. Karena kan berarti ada extension ya, ada ekstensi, bukan eksistensi tapi ekstensi dirinya dia yang dia kasih ke anak. Ya, Padahal mungkin anak punya ya, ambisinya orang tua sebenarnya. betul. Atau kalau dalam kasus aku sebelum menemukan ini adalah sangat takut anakku kenapa-kenapa. Kita bicara itu ya tadi. Iya, tadi sempat ngobrol. Kita tuh kayak kalau jadi orang tua tuh kayak hidup dalam kekhawatiran sepanjang hidup kita apa gimana sih gitu kan. Iya. Jadi yang aku alami dulu kayak misalnya aduh dia bakal, karena aku pernah ngalami bully kan dulu, aduh dia nggak bakal dibulikan, dia baik-baik aja kan, dia nggak terlihat terlalu aneh kan di antara teman-temannya. Kan, iya, jadi kita kayak overprotective. Padahal setelah kita waras, setelah aku diwaraskan gitu ya, ngeliat anak gue kayaknya baik-baik aja, kayak apa sih yang perlu ditakutin, nggak ada gitu. Jadi dianya akhirnya merasa sesak karena apa yang kita alamin, bukan yang dia alamin. Kita nggak bisa ngelihat dia objektif lagi kan. Iya, bias jadinya. Bias, Iya. Menarik banget ya Moms ya, itu yang harus kita perhatikan. Iya. Aku sambil dengerin sambil mikir, juga ya, iya benar juga ya. Iya. Usia itu jadinya akan jadi beban buat si anak sendiri ya kan? Iya, karena dia akhirnya akan menjalani hidup orang tuanya, bukan hidup dia. Moms, gimana tuh Moms ya? Dia akan punya luka batin dan problem inner child juga dong ya. Ya makanya ada istilah kan transgenerational trauma. Jadi trauma yang turun-menurun karena kitanya nggak sadar gitu. Dan bukan berarti kalau kita rajin tahu tentang diri kita, kita terapi terus tiba-tiba nggak ada trauma sekali juga kayaknya hampir impossible ya. Tapi seenggaknya kita mulai sadar lah, kita bisa ngurangin kadarnya gitu. Baik. Aku jadi penasaran deh, Alema tuh tipe ibu yang seperti apa sih? Apa ya? Aku bingung. Suka bingung ya. Suka bingung. Kalau ada project kayaknya beda sama kalau nggak ada project. Oh gitu? Oke, ini menarik. Gimana ceritanya? Kalau nggak ada project, berarti kan aku hanya berpraktek. Wah, aku openin banget deh tuh anak. Kamu udah makan belum? Tadi di sekolah ada apa? Ini pokoknya bener-bener I'm into him. Bahkan kadang-kadang aktif di grup ibu-ibu gitu ya. Ayo mau patungan apa gitu. Tapi kalau udah ada project, kayak udah makan belum? Oke, ya udah nanti malam kita ngobrol ya gitu. Terus grup orang tua tuh udah berapa puluh nggak dibahas. Buka gitu. Tapi the thing yang never change adalah malam hari itu kita pasti ngobrol. Jadi kita matiin lampu sebelum dia tidur, terus kita ngobrol. Itu udah pasti. Menarik. Oh gitu. Ya. Itu rutinitas wajib. Rutinitas yang anak pun akhirnya minta. Jadi gitu. misalnya udah terlalu malam nih, ayo langsung tidur. Kapan kita ngobrol? Kita belum ngobrol-ngobrol loh. Sekalian dia juga biar tidurnya nggak cepet ya. Tapi dia juga alasan bener. Tapi ya setidaknya dia menikmati itulah. Sama makan malam kan. Iya. Zion ini sekarang usia 8, ya kan? Apakah kesehatan mental dari Zion ini menjadi fokus utama juga nih buat Alema nih kan dalam tumbuh kembangnya Zion? Ada nggak sih misalnya aku jadi penasaran, kayaknya ini salah satunya tadi ya, malam hari ngobrol sama Zion adalah satu aktivitas yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya Zion juga ya? Jujur terjadinya enggak. Aku cuman merasa bahwa this is the best time to connect with him. Yang ternyata memang mempengaruhi kesehatan mental dia mungkin. Karena kan dikeluarin apapun yang dirasakan di sepanjang hari itu kan. Dan awalnya tadi sebenarnya nggak gitu? Enggak, I just feel waktu lagi sibuk, aku merasa kok hari ini aku nggak connect banget ya sama anakku. Terus akhirnya ngajak ngobrol, itu pertama kalinya. Aku pengen tahu di sekolah tuh ada apa sih yang seru, itu pertama. Yang kedua, jujur ya Mbak, kadang-kadang hidup kita kan ya ketemunya misalnya ketemu klien, ketemu pasien, itu aja. Kadang-kadang kita wondering ada apa sih di luar sana. Kita nanya anak kita, ada apa sih di sekolah? Ceritain gitu. Jadi kita pengen tahu kehidupan dia supaya kita tahu hal lain lah gitu. Terupdate lah jadinya. Cuman untuk menjawab pertanyaan Mbak Inji, untuk khusus kesehatan mentalnya Zion, aku sering konsultasi sama psikolog anak sebetulnya. Seenggaknya sebulan atau 2 bulan sekali. Jadi paradigma ke psikolog kalau lagi ada masalah. Kalau ada masalah atau sakit itu sebetulnya
kurang benar gitu ya, karena justru apalagi psikolog anak ya, kita kan nggak ngerti otak anak. Walaupun aku mempelajari hal kayak gitu, itu kan otak orang dewasa. Otak anak, Beda badan lagi. anak, behavior anak itu beda lagi. Makanya ada penjurusan psikologi anak gitu ya, beda lagi. Jadi ke psikolog anak untuk nanya aja, anak aku kayak gini, is it oke nggak, aku di rumah ada kejadian gini, di hidupku lagi ada kejadian gini, dia berperilaku seperti ini, aku gimana responnya. Jadi kita ada konsultasi orang yang emang benar-benar profesional gitu untuk ngasih tahu gitu. Jadi, menarik banget ini. Oke, ini juga yang menarik ya, yang dari obrolan sebelum kita syuting Mom's Talk adalah aku nanya, Alema, Zion pulang jam berapa? Oh, jam 1:30 gitu. Tapi dia biasanya setelah pulang sekolah dia akan ada quote unquote me time dulu. Hah? Ada me time? Keren banget sih, udah tahu bahwa dia butuh me time. Enggak sih, sebenarnya kita jadi paham. Nah, ini gimana sih, ceritain dong. Soalnya ini menarik loh, karena banyak orang tua yang kayak maunya ya nggak paham gitu. Ini sebagai bentuk me time-nya dia, quote unquote gitu kan. Dan itu kan juga dibutuhkan oleh setiap individu. Which is anak kan juga adalah manusia dan individu juga kan. Nah, ini gimana tuh? Oke, jadi Zion itu sebetulnya mirip sama karakternya aku dan karakternya Mas Lucky yang tidak ditunjukkan ke depan umum. Yaitu adalah kita sebetulnya sangat butuh recharge tuh sendiri gitu. Nah, setiap Zion pulang sekolah itu kan bersosialisasi, ketemu orang dan sebagainya. Dia itu pokoknya duduk, dia pengen nonton, kita kasih jatah nonton sejam. Nonton pulang sekolah. Biasanya kan kalau aku nggak ada project nih, gimana tadi di sekolah, ceritain standar dong, lah ibu-ibu ya. Si ini gimana, nanya nama temen-temennya gitu kan. Terus dia pasti yang, Bu, please nanti dulu, nanti aku jawab nanti. Gitu. Awalnya gitu tuh, mulai pahamnya gitu ya. Mulai nanti, oke, ya udah aku nggak ganggu kan. Kejadian sekali, 2 kali, 3 kali, oh dia emang nggak mau diganggu, ya udah jangan ganggu dia. Gitu. Dan setelah dia mendapatkan me time-nya sejam setelah pulang sekolah, recharge energinya dia, baru emang tanpa diminta dia akan ngobrol jadinya. Walaupun nggak langsung. Jadi Iya. misalnya dia lagi berhayal, terus kita suka karaokean pakai Spotify gitu kan. Jadi tahu nggak beli mic di Tokopedia terus di Spotify kan suka ada lirik-liriknya di TV. Jadi lagi tengah-tengah karaoke atau habis karaoke gitu, terus dia cerita, tahu nggak? Tadi si ini tuh nangis loh. Oh gitu. Oke. Jadi kayaknya dia emang butuh waktunya sendiri untuk mau ngeluarin ya. Wah, penting tuh untuk kita tahu juga dan kita memahami nih ya. Oke, aku sering lihat juga nih di postingan Alema tuh suka jalan-jalan sama Zion ke alam bebas gitu kan ya. Kenapa mengajak Zion ke alam bebas? Karena Zionnya penasaran, satu. Yang kedua, aku pengen ngelatih dia supaya jadi aktif. Dan terkoneksi sama alam. Jadi terkoneksi sama alam tuh maksudnya hidup itu nggak hanya kita sekolah, terus kita kan kebetulan lesnya juga, dia les piano di dalam mall. Kasih lihat bahwa hidup itu tuh lebih loh daripada sekolah, mall. Kadang-kadang aku ajak dia ke museum, walaupun mukanya tuh kayak misalnya museum gajah gitu ya, itu kan kayak patung-patung kita kayak sih seneng ya. dia kayak gitu. Tapi itu masuk loh ke alam bawah sadar dia. Jadi aku inget banget pernah ngajak dia ke museum gajah tuh kan yang fosil-fosil Homo sapiens Pithecanthropus erectus yang gitu-gitu kan. Dia kan mukanya gitu kan, terus bahkan fotonya nggak ada yang bagus deh Mbak. Udah gitu tuh anak lagi nggak seneng difoto kan. Iya benar. Nah di tugas sekolahnya tiba-tiba dia ini proyek ya sekolahnya, pengen berjalan proyek apa, fosil. Jadi walaupun tuh anak muka cemberut, terus abis itu nggak happy, tapi masuk gitu. Jadi akhirnya kita, oh ya udah deh, lo suka nggak suka kita kasih lihat gitu. Dunia tuh kayak gini. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya memang penting juga buat kita sebagai orang tua memperkenalkan berbagai hal ya. Kayak tadi kan memperkenalkan museum, memperkenalkan alam bebas, banyak hal-hal baru supaya mereka juga jadi bisa melihat dunia sih dan jadi paham gitu kan. Ternyata tanpa kita sadari, walaupun mungkin kesel ya, ada juga yang masuk ternyata ya. Iya, dan si anak kita tuh dulu aku memaksakan bahwa kamu tuh harus suka ya sama yang namanya
jet coaster. Soalnya aku sama Onti, kakakku dipanggil Onti, suka banget naik jet coaster loh. Jadi kayak itu tuh anak-anak banget. Ternyata buat dia yang menyenangkan itu bukan jet coaster, buat dia tuh menakutkan. Dia lebih senang melihat Candi Prambanan, Jalan Sedih Bu, Borobudur, kayak gitu-gitu. Keren. Jadi kita, oh ternyata nih anak emang bukan experiential yang badan, tapi dia lebih ke seni. Bukan adrenalin junkie ya dia ternyata ya. Itu juga perlu proses Iya untuk sih, bener, menerimanya. bener, Karena kan bener. kita juga kadang-kadang udah waterboom, dia nggak mau naik, ya Sedih gitu nya. ya semuanya Iya. perosotan. Bener. Dan kita berpikir, aku kamu penakut gitu. Iya, Padahal nggak gitu iya. juga ya. Iya gitu. Gitu Oke. sih. Ini satu yang dari tadi ngobrol sama Alema, dari pertama Alema datang sampai kita sampai ngobrol-ngobrol di sini nih. Alema adalah sosok yang kalem gitu kan ya, keibuan gitu. Sementara kalau kita ngobrol tentang sosoknya Alema atau Alema sebagai seorang istri, ini istri anak band loh. Dan aku kenal suaminya banget gitu. Nah, gimana nih? Ini maksudnya kan kayak something yang aku dari tadi berusaha picturing Alema sebagai istri anak band yang ada. Jadi Alema ini kan istri Lucky Wija Elemen ya. Jadi berdiri di sebelah panggung menemani suami yang lagi manggung. Iya. Pasti agak. Aku dari tadi berusaha membayangkan itu tuh gimana. Iya, si Mas tuh nggak tahu ya. Aku nggak tahu masa mudanya dia kan ya, pas ketemu dia udah tua. Iya. Pas ketemu dia udah, aku 25, dia 36 gitu. Nikah dia 38, aku 27. Itu dia udah di tahap kayak ceria cewawaan itu only for certain hours. Aslinya terus setelah itu dia lebih seneng ngobrol, laid back ya kan, laid back banget kan aslinya gitu. Iya, dan emang udah masanya sih ya kan. Oke. Akunya juga sebetulnya kalau udah kenal deket juga ya nggak keibuan ini. Oh baik. Oke. Tapi memang butuh waktu lama untuk bisa membuka kartu. Oke, paham. Nah, ketemulah di situ. Di mana? Di sisi satu sebenarnya kamu nggak keibuan banget ternyata gitu, dan di sisi suami kamu Lucky tuh udah laid back gitu. Iya. Itu ketemunya. Iya, dia di depan aku tuh nggak cewawaan. Jadi dia tuh cewawaan di depan temen-temennya gitu. Nanti sampai rumah dia nggak cewek. Kalau sama aku sih ya nggak cewawaan. Dia cewawaan tuh sama Zion. Jadi kayak kakak adik gitu. Mereka. Cuman gimana di saat Alema ini harus berada di posisi sebagai istri anak band? Karena kan ini istri anak band loh, bukan vokalis penyanyi biasa solois gitu kan ya. Gimana tuh? Gimana ya? Aku ketemu dia kan lagi nggak di elemen. Tapi kan sekarang sudah kembali lagi. Tapi personilnya kan sudah jadi bapak-bapak semua ya. Betul juga sih. Jadi ya. Oke. Istri-istri nemenin tuh di kumpulan kayak ibu-ibu lagi ngobrol bareng berarti ya. Iya, kayak ini acara keluarga bareng. Paham. Oke. Terjawab. Oke, sebagai penutup, apa nih yang bisa dilakukan oleh para moms ya untuk memiliki kesehatan mental yang sehat, kesehatan mental yang baik gitu kan ya, untuk supaya bisa menjadi orang tua yang baik juga. Karena kan balik lagi kuncinya harus di ibu dan ayah, orang tua itu kan harus bisa memiliki mental yang sehat. Mungkin kita nggak ngomong yang sehat sempurna gitu kan ya, tapi at least kita sadar dan aware gitu kan akan diri kita kan, supaya kita juga bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai akhirnya kita sebagai orang tua menumbuhkan satu luka batin lagi yang nanti akan dibawa lagi nih sama anak kita. Dan itu kan berefek ya ternyata untuk tumbuh kembang dan proses dewasanya mereka kan. Gimana nih? Yang pertama itu adalah anak itu kayak cermin buat kita. Jadi apapun yang yang membuat kita kesel, marah, sedih itu sebetulnya sadari bahwa itu sebetulnya punya kita. Jadi anak itu tuh sebetulnya kan ada yang bilang kita tuh bukan Homo sapiens tapi Homo mimicus. Kita tuh sebetulnya mimicking a lot of people around us. Jadi anak kita kayak gitu itu sebetulnya juga mimicking dari kita loh, gitu, sadar nggak sadar. Ya karena kita yang terdekat kan. Iya, jadi menyadari bahwa anak kita tuh sebetulnya cermin kita dan menyadari apa sih di dalam diri kita yang kok bisa merasa emosi yang nggak enak atau nggak nyaman kalau ngelihat anak kita ngelakuin sesuatu. Itu satu. Terus yang kedua,
kitanya juga belajar sebuah metode sih. Aku selalu sarankan belajar metode yang cocok buat kita untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan batin kita. Misalnya belajar self healing, belajar meditasi, apapun itu. Jadi menurutku nggak ada metode yang paling baik, yang ada yang paling cocok buat kita saat ini. Jadi waktu kita kena badai emosi tuh kita nggak bingung, ini harus diapain ya, nggak enak banget, itu satu. Dan kita nggak mencari coping mechanism dari luar. Dari luar tuh bisa banyak hal ya, bisa dari nonton, bisa dari scrolling gadget sampai makan kalau aku makan, shopping dan sebagainya gitu. So we need to know. Sama yang ketiga, selaraskan dengan pasangan sih, itu penting karena walaupun kita selaras sama anak juga bisa merasakan ketidakselarasan dengan pasangan. Nah itu juga salah satu buat seorang orang tua, mau ibu mau bapak, itu juga PR tersendiri. Iya gitu. Nah, satu tambahan nih berarti aku ingin tahu ngomongin soal selaras bersama pasangan. Ternyata emang ada kejadian di mana selaras sama anak justru lebih mudah daripada selaras dengan bersama pasangan. Nah, gimana caranya? Karena kan ya tadi ternyata bahkan ada yang lebih sulit menyelaraskan dengan pasangan. Kalau kita pikir kan selaras dengan anak nih yang paling susah nih, ternyata enggak juga. Nah ini gimana? Apa yang harus dilakukan jadi untuk Pak Sutri nih supaya bisa selaras? Yang pertama itu kan kenapa lebih susah? Karena kita tumbuh di situasi yang sangat berbeda antara satu sama lain. Kalau anak kenapa lebih gampang? Kita ngelihat dia bertumbuh, kita walaupun dia cermin kita dan kita tahu, oh saya mesti diberesin ininya karena dia begitu. Jadi kan kita udah otomatis incun dong sama anak. Ya juga sih. Gitu. Iya Sedangkan kalau sama pasangan itu tadi kita punya hidden agenda. Dan kita memproyeksikan semua itu satu sama lain. Jadi untuk selarasnya itu ya punya komitmen untuk dua-duanya mau bersama bertumbuh. Memang sih ada istilah bahwa kita harus work on ourselves, sekeliling kita akan berubah. Tapi when it comes to relationship, dari pengalamanku, dari observasiku, itu memang harus komitmen berdua. Kalau hanya salah satu, nanti yang satunya udah naik kemana, yang satunya stuck. Ketinggalan. Jadi akhirnya ada yang namanya kondisi stuck dalam rumah tangga. Karena nggak sefrekuensi ya? Karena jadi misalnya ini ada pasangan, oke, dia work on his atau herself gitu ya, terus tapi dia nggak work nih. Nah lama-lama kan dia akan keberatan untuk ngangkat pasangan. Jadi dia stuck di situ. Pasangan juga ya udah kondisinya kayak gini. Sedangkan kalau sama-sama dia akan ya udah grow sampai terus gitu. Jadi itu sebuah komitmen yang dibicarakan bersama. Penting untuk dipahami kayak tadi tuh diri sendiri bersama pasangan lalu bersama anak. Iya. Gitu. Cakep. Seru ya obrolannya ya. Jadi tahu banyak, jadi paham banyak. Alema terima kasih udah sharing sama kita di sini. Nanti Moms juga bisa baca dan juga bisa lihat nih foto-foto serunya Alema bareng sama Zion di website Mother and Beyond. Terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Momstalk-nya. Sekali lagi Alema terima kasih. Kita dadah-dadah dulu. Bye-bye.